semuanya. Jadi, pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang standar dan varian bahan baku dan standar dan varian tenaga kerja langsung dengan bahan kajian, analisis varians biaya standar, dan anggaran variabel. So, tonton video berikut sampai habis ya. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama suatu periode tertentu. Ada dua komponen biaya standar. Yang pertama standar fisik, yaitu kuantitas standar dari input per unit output, dan standar harga, yaitu biaya standar atau tarif standar per unit input. Penggunaan biaya standar yang pertama untuk menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi, yang ketiga menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya, yang keempat membebankan biaya kepersediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, dan yang terakhir menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Menetapkan standar. Jenis standar fisik ada dua. Yang pertama, standar dasar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual, atau serupa dengan angka indeks yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil berikutnya. Yang kedua, ada standar sekarang, terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, standar aktual yang diperkirakan, yaitu mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Yang kedua, standar normal, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi normal. Dan yang terakhir, standar teoritis, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi maksimum. Dalam biaya produksi standar ada 3, yaitu yang pertama biaya bahan baku standar, yang kedua biaya tenaga kerja standar, dan yang ketiga biaya overhead pabrik standar. Biaya bahan baku standar, masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu sama dengan kuantitas standar. Kemudian harga persatuan sama dengan harga standar. Kemudian di sini ada kuantitas standar. Yang pertama itu penyelidikan teknis, dan yang kedua analisis catatan masalah. Harga standar. Harga standar pada umumnya ditentukan dari daftar harga pemasok, katalog atau informasi yang sejenis, dan informasi lain yang tersedia berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga-harga tersebut di masa depan. Kemudian harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa: yang pertama, harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua, harga yang berlaku pada saat penyesuaian standar. Kemudian yang ketiga, harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah yang pertama, letak pabrik yang efisien dan peralatan modern. Yang kedua, pengembangan staf, perencanaan produksi, routing, dan scheduling. Yang ketiga, pembelian bahan baku direncanakan dengan baik. Yang keempat, standarisasi kerja karyawan dan metode kerja dengan instruksi dan latihan yang cukup. Baginya adalah jam tenaga kerja standar. Dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga produk periode yang lalu. Yang kedua, membuat tes run operasi produk di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Selanjutnya, penentuan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar
Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar 1. Perjanjian dengan organisasi karyawan, 2. Data upah masa lalu atau rata-rata hitung, rata-rata tertimbang, atau median dari upah karyawan masa lalu. Yang ketiga, perhitungan tarif upah dalam keadaan operasinya ada biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar perlu dibuat dengan anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran atau range kapasitas. Anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel dan memperlakukan biaya overhead tetap sebagai biaya yang jumlah totalnya tetap dalam Analisis variance. Yang pertama, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut variance. Yang kedua, dalam analisis varian biaya, bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Yang ketiga, dalam analisis varians biaya overhead, pabrik dikenal tiga macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas selisih biaya produksi langsung. Terdapat tiga model analisis varians biaya produk langsung. Yang pertama, model satu selisih atau the one way model. Yang kedua, model dua sisi atau the two way model. Yang ketiga, model tiga selisih atau the three way model. Selanjutnya, model satu selisih atau the one way model. Rumus untuk biaya bahan baku yaitu TS sama dengan HST kali KST kurang dalam kurung HS kali KS. Dan untuk rumus biaya tenaga kerja, TS sama dengan dalam kurung TUST kali JKST kurang dalam kurung TUS kali JKS, yang dimana TS adalah total selisih, HST harga standar, KST kuantitas standar, HS hasil sesungguhnya, KS kuantitas sesungguhnya, TUST tarif upaya standar, JKST jam kerja standar, TUS tarif upaya sesungguhnya, dan JKS adalah jam kerja sesungguhnya. Hasil perhitungan selisih diberi tanda L untuk selisih laba atau selisih yang menguntungkan, dan tanda R untuk selisih yang rugi. Selanjutnya, model dua selisih atau the two-way model. Dipecah menjadi dua macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih harganya yaitu untuk biaya bahan baku, SH sama dengan HST kurang HS kali KS, dan untuk biaya tenaga kerja langsung, STU sama dengan dalam kurung TUST kurang TUS kali JKS, yang dimana SH sama dengan selisih harga dan STU sama dengan selisih tarif upah. Rumus perhitungan selisih kuantitas yaitu SK sama dengan dalam kurung KST kurang KS dikali HST, dan SEU sama dengan dalam kurung JKST kurang JKS kali TUST, yang dimana SK sama dengan selisih kuantitas dan SEU sama dengan selisih efisiensi upah. Dalam pembelian bahan baku, selisih harga yang timbul menjadi tanggung jawab manajer fungsi pembelian, sedangkan selisih kuantitas menjadi tanggung jawab manajer fungsi produksi. Model tiga selisih atau the three-way model dipecah menjadi tiga macam selisih, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga kuantitas. Tiga kemungkinan dari hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya. Yang pertama adalah
harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya, kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Yang ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas selanjutnya, harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Nah, dalam kondisi pertama, harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya dengan rumus SH sama dengan HST dikurang HS dikali KST. SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST. SHK sama dengan HST dikurang HS dikali KST dikurang KS. Nah, ini untuk rumus biaya bahan baku. Nah, untuk rumus biaya tenaga kerja langsung adalah STU sama dengan TUST dikurang TUS dikali JKST. SEU sama dengan JKST dikurang JKS dikali TUST. STEU sama dengan TUST dikurang TUS dikali JKST dikurang JKS. Baik, jadi sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan kondisi pertama dan sekarang saya akan mencoba menjelaskan dengan kondisi kedua di mana harga dan kuantitas standar itu dia lebih tinggi daripada harga dan kuantitas sesungguhnya. Nah, untuk kondisi seperti itu kita bisa menggunakan rumus, misalnya untuk biaya bahan baku kita bisa menggunakan rumus yang bisa kita lihat di samping, yaitu SH itu sama dengan HST dikurang dengan HS lalu dikalikan dengan KS. Begitu juga dengan rumus-rumus lainnya yang bisa teman-teman lihat di samping. Dan untuk biaya tenaga kerja kita bisa menggunakan rumus, contohnya ada STU itu sama dengan TUST dikurang dengan TUS lalu dikalikan dengan JKS. Nah, untuk rumus-rumus yang lainnya juga bisa teman-teman lihat pada di samping ini. Nah, selanjutnya untuk kemungkinan kedua, yaitu di mana harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, atau sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Nah, pada kondisi ini selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Nah, untuk berikut ini adalah rumus untuk biaya bahan baku. Salah satunya di mana SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KS. Dan untuk beberapa rumus lainnya bisa teman-teman lihat pada slide ini. Dan untuk biaya tenaga kerja, yaitu salah satu rumusnya adalah STU sama dengan TUST dikurangi dengan TUS, lalu hasilnya dikalikan dengan nilai dari JKS. Nah, dan untuk kemungkinan ketiga, yaitu di mana harga standar itu dia lebih tinggi daripada harga sesungguhnya, atau sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Nah, pada kondisi ini selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas itu tidak akan terjadi. Nah, kita bisa menggunakan rumus di mana misalnya untuk biaya bahan baku, rumus SH itu sama dengan HST dikurang dengan HS lalu dikalikan dengan KST. Dan untuk biaya tenaga kerja, salah satu rumusnya di sini adalah STU sama dengan TUST dikurang dengan TUS lalu hasilnya itu kita kalikan dengan JKST. Nah, untuk rumus-rumus lainnya yang bisa teman-teman lihat juga pada penjelasan di samping. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami terkait materi analisis varians biaya standar dan anggaran variabel. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan thank you for watching.